Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Zulfikar, NPM 1962201060. Saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu ingin mempresentasikan persekutuan pembentukan operasi dan perubahan keanggotaan. Dalam pembentukan operasi dan perubahan keanggotaan mempunyai karakteristik entitas persekutuan, yaitu satu, regulasi hukum persekutuan. Akuntan yang bekerja untuk persekutuan harus memahami hukum atau undang-undang terkait dengan persekutuan karena hukum atau undang-undang tersebut menjelaskan hak-hak tiap sekutu dan kreditor selama proses pembentukan, operasi, dan likuidasi atas persekutuan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP KUHPer dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD Indonesia tertera definisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap sekutu ke sekutu lain dan kreditor dalam persekutuan. Yang kedua yaitu definisi persekutuan. Pada KUHP Pers Bab 8 Bagian 1 Pasal 1618 menyatakan bahwa persekutuan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha dan laba yang diperoleh dibagi antara mereka. Definisi ini dapat dibagi menjadi 3 faktor terpisah, yaitu 1. Gabungan 2 orang atau lebih, 2. Untuk menginvestasikan sesuatu, 3. Usaha untuk laba. Berikutnya yaitu pendirian persekutuan. Salah satu keuntungan utama dari bentuk persekutuan adalah mudah dalam pendirian. Akta pendirian persekutuan harus mencakup hal-hal berikut: nama dari persekutuan dan nama dari para sekutu, jenis usaha yang akan dijalani dan jangka waktu perjanjian persekutuan, kontribusi modal awal dari masing-masing sekutu dengan metode di mana kontribusi modal di masa depan diterapkan. Yang terakhir yaitu penjelasan lengkap tentang distribusi keuntungan dan kerugian, termasuk gaji, bunga atas saldo modal, bonus, batas penarikan dalam mengantisipasi laba, dan persentase yang digunakan untuk mendistribusikan sisa keuntungan dan kerugian. Yang berikutnya yaitu karakteristik utama lain persekutuan. Berikut ini bagian dari KUHP Pers dan KUHD yang terkait dengan pembentukan dana operasi persekutuan yang terkait dengan penghentian dan likuidasi persekutuan. 1. Perjanjian persekutuan. 2. Persekutuan sebagai entitas terpisah. 3. Sekutu adalah wakil atau agen persekutuan. 4. Kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama. 5. Hak dan kewajiban sekutu. 6. Kepemilikan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan. Yang ketujuh, berhentinya sekutu. Berikut jenis-jenis persekutuan terbatas. Yang pertama yaitu limited partnership atau yang disingkat LP. Dalam persekutuan terbatas terdapat setidaknya satu sekutu umum dan satu atau lebih sekutu terbatas. Yang kedua, limited liability partnership atau yang disingkat LLP. Persekutuan dengan kewajiban terbatas adalah salah satu persekutuan yang tiap-tiap sekutu memiliki tingkat perlindungan kewajiban yang sama. Yang ketiga yaitu limited liability limited partnership. Setiap sekutu hanya bertanggung jawab atas kewajiban bisnis persekutuan dan tidak bertindak malpraktik atau kesalahan yang dilakukan sekutu lain dalam kegiatan usaha normal perusahaan. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk pendirian persekutuan. Pada saat pendirian persekutuan, sangatlah penting untuk melakukan penilaian yang tepat terhadap aset-aset selain kas dan kewajiban yang disetorkan oleh masing-masing sekutu. Setiap kontribusi dari sekutu akan menjadi kekayaan persekutuan dan dimiliki secara bersama.
Persekutuan harus dapat memisahkan secara jelas antara kontribusi modal dan pinjaman yang diberikan oleh sekutu kepada persekutuan. Perjanjian pinjaman haruslah memiliki bukti tertulis atau dokumen lain yang secara legal dapat membuktikan bahwa terdapat pinjaman dari salah satu sekutu kepada persekutuan. Juga sangat penting memisahkan aset berwujud yang dimiliki oleh persekutuan dan aset tertentu yang dimiliki oleh individu sekutu, tapi digunakan oleh persekutuan. Pencatatan akuntansi atas aset berwujud atas persekutuan harus dijaga. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk operasi persekutuan. Sebuah persekutuan menyediakan jasa atau menjual produk untuk mencari keuntungan. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal dan buku besarnya. Akun sekutu. Persekutuan bisa memiliki beberapa akun untuk masing-masing sekutu dalam pencatatan akuntansinya. Akun sekutu tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu akun modal. Akun modal sendiri yaitu investasi awal para sekutu. Setoran modal selanjutnya, distribusi keuntungan atau kerugian dan penarikan modal oleh sekutu dicatat dalam akun modal para sekutu. Atau setiap sekutu memiliki satu akun modal yang biasanya bersaldo kredit. Yang kedua yaitu akun pinjaman. Akun pinjaman antara seorang sekutu dan persekutuan harus dilengkapi dengan dokumen pinjaman yang memadai seperti surat perjanjian utang atau promissory note. Pinjaman dari sekutu ditunjukkan sebagai utang dalam pembentukan persekutuan, sama seperti utang lainnya. Tanpa semua sekutu menyetujui, persekutuan diwajibkan untuk membayar bunga pinjam kepada sekutu yang meminjamnya. Yang ketiga yaitu akun FRAP atau penarikan. Para sekutu biasanya melakukan penarikan atas aset dari persekutuan sepanjang tahun. Sebagai antisipasi atas keuntungan, akun penarikan yang terpisah terkadang digunakan untuk mencatat penarikan periodik dan kemudian ditutup ke akun modal sekutu pada akhir periode. Nah, selanjutnya yaitu alokasi laba atau rugi kepada para sekutu. Laba atau rugi dialokasikan kepada para sekutu pada setiap akhir periode sesuai dengan perjanjian dalam persekutuan. Jika terdapat dalam perjanjian, bab 7, bagian 2, pasal 163 KUH Pers, menyatakan bahwa sekutu berhak memperoleh bagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan jumlah yang dikontribusikan ke dalam persekutuan. Sebagian besar persekutuan menggunakan satu atau lebih metode distribusi, yaitu yang pertama yaitu rasio yang ditetapkan sebelumnya atau presale rate ratio. Yang kedua yaitu bunga atas saldo modal. Yang ketiga gaji kepada sekutu. Yang keempat bonus kepada sekutu. Selanjutnya yaitu laporan keuangan persekutuan. Sebuah persekutuan merupakan entitas pelaporan terpisah untuk tujuan akuntansi dan ada 3 laporan keuangan: laporan laba rugi, laporan keuangan, dan laporan arus kas yang biasanya disusun pada akhir periode pelaporan. Laporan interim juga bisa dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi para sekutu. Selain ketiga laporan keuangan dasar, laporan modal biasanya disiapkan untuk menyajikan perubahan akun modal sekutu untuk suatu periode berjalan. Selanjutnya yaitu perubahan dalam keanggotaan. Berhentinya atau pengunduran diri seorang sekutu dari persekutuan menyebabkan pembubaran secara hukum atas persekutuan. Banyak persekutuan yang tetap melanjutkan operasi bisnisnya dan persekutuan mungkin saja membeli kepemilikan sekutu yang berhenti pada harga pembelian. Harga pembelian adalah nilai estimasi jika aset dijual pada harga sama dengan atau lebih besar dari nilai likuidasi atau nilai yang menjadi dasar penjualan seluruh bisnis jika bisnis tetap berjalan tanpa sekutu yang keluar tersebut. Persekutuan diakhiri pada saat tersebut dengan pembayaran seluruh kreditor persekutuan dan penghentian bisnis. Itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.